Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya. Saudara-saudara yang saya hormati, hari ini saya Rizka Herma Julia dengan INPM 2152-10482 ingin menyampaikan ceramah saya dari artikel Khafah 368 yang membahas sebuah isu yang sangat penting dan menjadi tantangan besar bagi masyarakat kita, yaitu miras atau minuman keras. Dalam konteks Islam, miras jelas diharamkan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sungguh minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Karena itu, jauhilah semua itu agar kalian beruntung." Quran Surah Al-Ma'idah 5 ayat 90. Miras dan pengaruhnya. Miras bukan hanya merusak individu yang mengkonsumsinya, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial. Data menunjukkan bahwa penggunaan miras sering terkait dengan berbagai tindak kejahatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Konsumsi miras seringkali menyebabkan terjadinya pertikaian antara individu maupun kelompok. Kita sebagai umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menjaga akal dan jiwa kita agar tetap waras. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Statistik yang ada menunjukkan bahwa peredaran miras, terutama di kalangan remaja, semakin memprihatinkan. Menurut data, sekitar 23% remaja pernah mengkonsumsi miras, yang berarti dari sekitar 60 juta remaja, sekitar 15 juta diantaranya adalah pengonsumsi miras. Masyarakat saat ini menghadapi tantangan besar, di mana miras dapat dengan mudah diakses, bahkan di sekitar tempat-tempat pendidikan. Dalam hal ini kita perlu adalah kepentingan menjaga akal. Satu hal yang harus kita ingat, meminum miras bukanlah hanya soal pelanggaran hukum atau norma sosial. Lebih dari itu, ia bertentangan dengan ajaran agama kita yang suci. Konsumsi miras dapat menghilangkan akal, merusak karakter, dan mengakibatkan berbagai mudarat. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa khamar diharamkan karena dapat menghilangkan akal dan merusak jiwa. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW juga memperingatkan bahwa di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya konsumsi khamar atau miras. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita juga perlu memahami bahwa miras membawa dampak kesehatan yang sangat merugikan. Menurut data World Health Organization atau WHO, konsumsi alkohol menyebabkan lebih dari 3 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia. Di Indonesia, miras menjadi faktor utama dalam sebagian besar kecelakaan fatal yang melibatkan pengendara. Laporan Korlantas Polri pada tahun 2023 menunjukkan bahwa banyak tindak kriminalitas, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga pembunuhan, sering dipicu oleh pengaruh alkohol. Di Jakarta selama periode 1 sampai 15 Maret 2024, Polda Metro Jaya menangani kasus pencurian dan kekerasan, di mana
sebagian pelakunya ternyata berada dalam keadaan mabuk. Beberapa langkah yang bisa kita atasi untuk mengatasi miras, yaitu sebagai anggota masyarakat yang peduli, kita perlu mengambil tindakan nyata dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari miras. Ini meliputi yang pertama adalah edukasi masyarakat. Dalam setiap kesempatan, kita perlu mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya miras dan dampaknya terhadap kehidupan kita. Kita harus memberi pemahaman bahwa mengkonsumsi miras bukan hanya sekedar kesenangan sesaat, tetapi dapat merusak kehidupan mereka dan lingkungan sekitarnya. Hal yang kedua adalah penegakan hukum. Mendukung pemerintah dalam menjalankan regulasi yang tegas terhadap peredaran dan pemasaran miras. Seperti yang tertulis, mengatasi masalah miras tidak bisa dilakukan dengan setengah hati. Kita perlu berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan hukum ini agar masyarakat bisa terhindar dari bahaya miras. Yang ketiga adalah membangun komunitas tentunya. Mengorganisir kegiatan positif yang dapat menggantikan kebiasaan buruk seperti olahraga, seni, dan dakwah. Dengan adanya kegiatan positif, kita dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari kebiasaan mengkonsumsi miras dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang lebih bermanfaat. Saudara-saudara semuanya, mari kita satukan langkah untuk membentengi diri, keluarga, dan masyarakat dari pengaruh buruk miras. Kita perlu ingat bahwa menjaga akal adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan menghindari miras, kita turut serta dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan penuh berkah. Sebagai penutup, saya mengingatkan kita semua dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Tak akan meminum khamar seorang peminum khamar saat dia meminum khamar sementara dia mukmin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi segala yang diharamkannya. Sekian dari saya, semoga ceramah ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.